Bagaimana cara menyusun tujuan, kebijakan, dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah kota? Ayo kita bedah satu persatu. Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai 20 tahun ke depan. Ada 3 fungsi tujuan penataan ruang wilayah kota. Pertama, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi. Kedua, arah bagi penyusunan indikasi program utama. Dan ketiga, sebagai dasar untuk menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, untuk merumuskan tujuan penataan ruang wilayah kota, ada 6 kriteria yang perlu kita perhatikan. 1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada Rencana Tata Ruang atau RTR di atasnya. 2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis. 3. Mengakomodasi fungsi dan peran kota. 4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kota. 5. Jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dan 6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyusun tujuan penataan ruang wilayah kota, pertama kita perlu melihat visi dan misi pembangunan wilayah kota. Kedua, lihat bagaimana karakteristik wilayahnya. Ketiga, rumuskan solusi yang paling ideal dari setiap potensi dan permasalahan tersebut dan temukan kata kunci yang terkandung dalam setiap solusi. Keempat, rumuskan isu strategis. Dan terakhir, tentukan kondisi faktual yang ingin dicapai. Setelah menyusun tujuan, kita baru bisa menyusun kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Ada 4 fungsi kebijakan penataan ruang wilayah kota. 1. Sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah kota. 2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang. 3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama. Dan 4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara untuk merumuskan kebijakan penataan ruang wilayah kota, ada 8 kriteria yang perlu kita perhatikan. 1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kota. 2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kota. 3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. 4. Mempertimbangkan arah pengembangan kawasan strategis kota. 5. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kota. 6. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non-hijau, sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektoral informal, dan tempat evakuasi bencana. 7. Mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air. Dan 8. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan kebijakan penataan ruang wilayah kota dapat dimulai dari penyusunan daftar pendek potensi dan permasalahan penataan ruang. Kemudian, lihat tujuan penataan ruang dan karakteristik wilayah kotanya. Dan jangan lupa, pertimbangkan kapasitas sumber daya wilayah kota, serta susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah menyusun tujuan dan kebijakan, kita baru bisa menyusun strategi penataan ruang. Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang
yang telah ditetapkan. Ada 3 fungsi strategi penataan ruang wilayah kota. 1. Arahan untuk menyusun rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota. 2. Memberikan arahan untuk menyusun indikasi program utama. 3. Sebagai arahan untuk menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah kota, ada 6 kriteria yang perlu kita perhatikan. 1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah yang rinci. 2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama. 4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan. Dan 6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyusun strategi penataan ruang wilayah kota, pertama kita lihat kebijakan penataan ruang wilayah kota yang telah disusun. Kedua, lihat kapasitas sumber daya wilayahnya. Ketiga, ikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, gunakan metode pendekatan manajemen strategi yang relatif sederhana. Bagaimana? Sudah paham kan cara menyusun tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota? Yuk kita coba.